Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat nggih Mas Yan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Pemirsa dimanapun berada, sampai hari ini kita masih terus membersamai para jamaah. Ini tidak lupa berkat doa dari para jamaah dimanapun berada, yaitu jamaah ngasuh. Terima kasih atas supportnya dimanapun berada. Doakan terus semoga channel dan program ini dapat terus berjalan sehingga senantiasa memberikan manfaat kepada umat. Amin. Alhamdulillah. Pemirsa, pada hari ini kita akan ngaji tentang mensikapi keanekaragaman suku, ras, dan agama. Baik, langsung saja mari kita simak tausiah dari beliau Kiai Haji Imam Nawawi. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore ini bersama kita dapat ketemu lagi dalam acara Ngasuh. Ya. Alhamdulillah. Nih saatnya orang sibuk-sibuk menyiapkan buka puasa sampai malah ngajak ngasuh istirahat. Tapi bukan ngasuh ini ya. Ngaji sore. Ngaji sore. Mudah-mudahan sambil para pemirsa sambil melakukan satu aktivitas di tempat masing-masing, kita masih bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama kita mencermati, kita mengkaji dalam rangka untuk kemaslahatan umat. Berkaitan dengan apa tadi mensikapi keanekaragaman ya. Itu kalau dalam bahasa agama biasa disebut dengan tasamuh. Ya, tasamuh itu toleransi. Jadi kalau saya secara pribadi sih kalau masalah toleransi sebenarnya nggak usah ngajari orang Islam masalah toleransi sebenarnya, kan begitu. Karena sudah cukup lah, baik itu di internal maupun eksternal. Itu Rasulullah sudah banyak memberikan satu tuntunan berkaitan dengan masalah toleransi. Dalam skala makro, dengan berbagai macam latar belakang kehidupan masyarakat kita, itu saya yakin sekian juta, bahkan sekian miliar manusia itu juga sekian miliar pula pola pikir, pendapat. Dan sebagainya. Itu sehingga kecil kemungkinan itu nanti bisa disatukan dalam satu pola pikir yang sama. Tapi setidaknya Rasulullah itu sudah memberikan satu contoh, memberikan satu keteladanan yang berkaitan dengan majemuknya masyarakat manusia, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan juga bahasa di muka bumi ini. Di Indonesia saja sudah banyak. Jawa saja ada Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, kemudian juga nanti ada Madura, kan juga masih Jawa. Ini itu baru yang di etnis Jawa, belum lagi nanti di etnis yang lain. Itu. Oleh sebab itulah maka merujuk sebagaimana tadi mukadimah saya sampaikan, ada tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, di mana Allah itu memberikan satu rambu-rambu yang berkaitan dengan masalah ini. Bahwasannya seruan itu Allah sampaikan kepada bukan hanya orang Islam, karena seruan itu mulai manusia, seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini menunjukkan bahwasannya siapapun mereka yang
merasa dirinya sebagai manusia itu bentuknya mau bisa merujuk ini, karena bahasan kita yang kemarin ingat saya sudah pernah menyampaikan bahwasanya Al-Qur'an itu pun juga petunjuk bagi manusia. Berarti siapapun kan? Siapapun. Itu. Ya. Baru nanti kalau masuk ranah syariah itu nanti sudah berbeda-beda. Okay. Oleh sebab itulah maka ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ini. Okay. Ini. Jadi wahai sekalian manusia, aku titahkan, aku ciptakan kamu manusia min dzakarin dari laki-laki maupun perempuan. Kemudian waja'alnakum syu'uban, dan aku menjadikan manusia itu bersuku-suku, wa qabaila, dan juga berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsaan. Ada yang Indonesia, ada Arab, ada Jepang, ada banyak ragam pokoknya. Kita hitung sudah banyak banget gitu kan. Itu. Yeah. Tapi sekian banyaknya suku, bangsa, dan ditambah lagi dengan bahasa, adat istiadat dan sebagainya itu, di situ Allah menekankan dari sekian banyak manusia yang beraneka ragam yang oleh Allah waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ya kurang tadi lita'arafu, supaya di antara kalian saling kenal mengenal. Kan banyak tuh sekarang tidak harus wong Jawa kenalannya kudu karo wong Jawa, kan boleh jadi orang Jawa nanti dengan orang Sunda, dengan orang Batak, dengan itu Sumatera, itu yang ada di Indonesia saja. Nanti kan juga boleh kan kita orang Jawa nanti kenal karo wong Arab, karo wong Jepang, kan boleh-boleh saja boleh. Itu. Sehingga ketika Allah sudah memberikan satu rambu-rambu ataupun perintah ataupun juga ini merupakan suatu panduan untuk kita lita'arufu, supaya kita ta'aruf, saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Sebaik apapun suku, bangsa, bahasa itu nanti akan kadang-kadang subjektivitasnya muncul. Saya gitu orang Jawa, yang paling baik itu ya orang Jawa kan gitu. Orang Jawa itu kaya dengan bahasa, baru makan saja kalau orang Jawa itu ada banyak, ya kan? Ada dahar, ya, mangan. Kalau bahasa lebih kasar lagi ada nggak itu? Mbak apa itu? Badok. Badok atau muntah. Itu kan hampir sama dan katanya sama. Tapi itu di bahasa lain nggak ada yang seperti itu. Itu hanya ada di Jawa. Sehingga kita pun juga nggak boleh membanggakan bahwasannya orang Jawa lah yang paling baik begitu. Ataupun juga siapapun mereka itu tidak ada hak untuk mengklaim dirinya yang paling baik. Allah sendiri yang memberikan batasan bahwasannya dari Allah menciptakan laki-laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling ta'aruf, supaya saling kenal mengenal. Maka inna akramakum indallah atqakum. Ingat, itu penekannya ada indallah, di sisi Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atau menurut kacamata pandang Allah adalah atqakum, yang paling takwa di antara kamu. Sehingga puasa Ramadan seperti saat sekarang ini pun, ini kan juga endingnya ataupun juga tujuan utamanya itu kan juga la'allakum tattaqun, juga supaya menjadi orang yang takwa. Kemudian juga mestinya Mas Ludi juga dulu waktu masih sekolah baik itu di sanawiyah atau SMP atau aliyah ataupun di perguruan tinggi itu kan pasti nanti ada janji pelajar, janji mahasiswa itu pasti nanti akan ditaruh takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun agamanya pasti begitu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata-kata takwa itu di peringkat yang paling utama, iya. Di nomor pertama biasanya. Kalau Allah itu sudah menyampaikan bahwasannya inna akramakum indallahi atqakum, sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Nah, takwa itu mudah diucapkan tapi sulit untuk diamalkan ataupun juga dipegang teguh. Jangan sampai kita kalah dengan tahu kediri. Tahu kediri itu ada tahu takwa. Oh, brandnya.
Oh, ternyata brandnya pemirsa. Ya kan, itu di Kediri ada tahu takwa kan begitu. Kemudian ada baju takwa. Jangan sampai yang takwa itu tahunya, yang takwa itu bajunya. Jadi dikandung maksud di situ adalah orangnya. Itu sehingga ketika Allah menyampaikan tadi bahwasanya orang yang paling mulia di antara kamu di kacamata pandang Allah adalah yang paling takwa. Bukan kok yang paling kaya, bukan kok yang paling ganteng kayak sampean, bukan pula yang paling cantik, bukan pula yang apapun selain itu. Jadi pokoknya siapapun mereka, baik laki-laki maupun perempuan, suku, bangsa, bahasa apapun, utamanya adalah yang paling takwa. Itu yang paling nomor satu ya. Itu Masya Allah. Jadi seperti itulah pemirsa yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Imam Nawawi tentang mensikapi keanekaragaman suku, ras, dan agama. Non sewu Ustaz, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara Rasulullah dalam mensikapi perbedaan yang furuk demi menjaga persatuan umat? Masalah furu'iyah itu kan cabang ya. Kalau berarti cabang. Itu internal di umat Islam kan. Kalau orang-orang di luar Islam kan nggak mengenal adanya furu'iyah atau cabang-cabang dalam apa memahami satu syariah, memahami satu agama. Kalau di Al-Qur'an sendiri itu jelas apa ditegaskan oleh Allah, lana a'maluna walakum a'malukum. Sudahlah kamu silakan mengamalkan sesuai dengan apa yang kamu pahami, yang kamu yakini. Aku tak melaksanakan apa yang aku pahami dan aku yakini. Toh itu semuanya ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah kan begitu loh. Itu apabila masing-masing itu sudah memahami seperti itu, insya Allah nggak akan terjadi satu perselisihan begitu. Ini sehingga kenapa pada masa Rasulullah dulu beliau masih sugeng itu. Umat Islam itu benar-benar bisa satu bahasa, satu kata, satu komando. Kalau sekarang kan sudah bermacam-macam. Partai saja sudah berapa di Indonesia? Ada banyak. Sudah banyak banget. Belum lagi ormas Islam kan juga banyak. Gitu loh. Masing-masing saya yakin itu nanti kan justru malah kadang-kadang dia menomorduakan rumah besarnya yakni agama Islamnya. Dia lebih berpikir sempit, lebih mengedepankan membela kelompok-kelompok kecilnya, padahal itu tidak ada jaminan nanti akan menjamin dirinya itu sampai ke surganya Allah. Tapi kalau ketika kita berislam dengan sungguh-sungguh mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, itu sudah merupakan satu jaminan pasti itu nantinya. Di situ. Ini oleh sebab itulah maka hal ini tentu memiliki satu makna bahwasannya merupakan satu bentuk di mana ketika di dalam satu wadah umat Islam saja Allah sudah memberikan jalan keluar seperti itu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Sedangkan kalau itu masalah furu' ya, masalah cabang tadi. Kemudian kalau skala makro itu sudah tegas di dalam Islam. Tadi di awal saya katakan jangan ajari Islam tentang masalah toleransi. Islam itu sudah sangat tasamuh. Islam itu sudah sangat toleransi. Dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terbitnya perjanjian Madinah itu kan juga apakah hanya umat Islam saja? Kan tidak. Di situ ada umat Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Siapapun mereka dalam satu wadah di kota Madinah itu, mereka semuanya harus saling menjaga, saling mengayomi, saling bantu membantu dalam hal kemaslahatan bersama. tanpa membedakan satu sama yang lain agamanya. Itu kan jelas di sana. Kalau sudah masuk nanti dalam ranah akidah, ranah keyakinan, ini bukan furuk loh ya. Ini dalam rangka keyakinan itu sudah nanti lakum dinukum waliyadin. Sudahlah kamu memang keyakinanmu seperti itu, laksanakan itu menjadi keyakinanmu. Itu saya memiliki keyakinan seperti agama saya akan mengamalkan sesuai dengan agama saya.
Itu sudahlah, pokoknya sudah jauh sebelumnya Islam itu sudah menata seperti itu. Adapun sekarang terjadi centang perenang, bercerai-berai itu, saya yakin akar permasalahannya bukan masalah agama. Aslinya sebenarnya karena ego pribadi. Itu enggak, kemarin insya Allah pernah saya sampaikan ya, itu bahwasanya tidak ada agama apapun di muka bumi ini yang mengajarkan kepada pemeluknya itu untuk mencaci maki, untuk saling menodai, kemudian untuk saling menyakiti. Enggak pernah ada. Kalau itu ada sampai sekarang itu karena saya yakin karena ego sektoral, ego pribadinya itu. Jadi saya yakin kalau itu keyakinan agamanya, nggak mungkin kalau seperti itu. Gitu Mas. Masya Allah. Jadi begitulah pemirsa. Ini satu pertanyaan tapi menjawab untuk dua aspek. Jadi aspek yang pertama perbedaan tentang furu' ya. Kalau istilah furu'iyah ini kan seperti yang didawahkan oleh Kiai Imam Nawawi tadi, hanya ada di dalam Islam. Itu yang pertama, aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua yang tadi secara tidak langsung juga sudah disampaikan oleh beliau, yaitu mensikapi perbedaan antar umat beragama. Nah, kemudian itu udah dua aspek pemirsa, dan garis bawahnya itu Rasulullah sudah mencontohkan sejak zaman dahulu. Jadi poin pentingnya jangan ajari Islam tentang masalah toleransi gitu, Masya Allah. Jadi bab toleransi ini sudah ada jauh hari. Sudah final bagi sudah Islam, final, ya, sudah final. Sudah dibahas jauh hari. Kalaupun sekarang ada perselisihan paham, ya itu karena tadi yang sudah disampaikan, itu karena ego kita masing-masing. Ya, alhamdulillah pemirsa, tidak terasa obrolan kita menghasilkan banyak ilmu, banyak manfaat ya. Semoga nanti dapat kita ambil hikmahnya bersama. Mungkin nanti next time bagi pemirsa dimanapun berada yang ingin bertanya baik tentang tema-tema yang sudah kita bahas ataupun yang akan kita bahas nanti, maupun di luar tema sesuai dengan kegundahan Bapak Ibu pemirsa, disilahkan, kami menerima dan insya Allah nanti akan kami tanyakan kepada para narasumber kita, para mubalik kita. Baik, alhamdulillah Ustadz, tidak terasa waktunya sudah cukup. Alhamdulillah. Sambil nunggu buka puasa. Nah, sambil nunggu buka puasa. Itu sudah cukupnya, maksudnya ngasuhnya. Kalau berbukanya ya masih ada. Nunggu lagi. Masa langsung sekarang. Nah, itu. Masih kurang beberapa menit. Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih pemirsa atas kesempatannya, atas likes, kemudian subscribe-nya. Kemudian semoga amal Bapak Ibu dengan cara men-share ya, dengan cara membagikan link pengajian ini juga dicatat sebagai ibadah, apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Terima kasih. Akhirnya terima kasih juga Ustadz atas kesempatannya pada hari ini. Alhamdulillah. Akhirnya kurang lebihnya dari kami mohon maaf. SMK Muhammadiyah 3 Dolopo, cerahkan masa depan, santunkan kepribadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.